Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala barik alaihi. Hari ini kita bertemu lagi setelah beberapa waktu terdapat halangan-halangan. Hari ini kita membahas bagian pertama dari apa yang disebut di dalam sirah itu sebagai amrun saja, urusan. Jadi tidak dibesar-besarkan oleh para ulama, tapi juga tidak ditiadakan. Tapi memang kita kemudian melihatnya dari sudut pandang perspektif kita yang tinggal di abad ke-21 Masehi atau abad ke-14 Hijriah. Jadi kita menggunakan istilah konspirasi, rencana-rencana dan sebagainya terkait dengan Yahudi. Ya. Mungkin relevansinya sekarang karena kita melihat saudara-saudara kita di Palestina ya, mengalami penganiayaan bertahun-tahun, dan Israel sepertinya tidak ada yang berani dan tidak ada yang bisa memegang atau menahan. Sehingga umat Islam melihat sebagai suatu perjuangan yang berat. Kemudian kita dengan sudut pandang itu mencoba melihat ke masa lalu, seolah-olah mereka itu menyusun itu semua. Ya. Tapi pada sejatinya sebenarnya orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Zionis, itu baru muncul ke permukaan di akhir abad 19 dan awal abad 20. Ya. Selama waktu itu, mulai dari Islam muncul, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sampai dengan Turki Utsmani tahun 1924, orang-orang Yahudi itu tinggal di wilayah kaum muslimin dalam keadaan aman. Dapat perlindungan sebagai ahli dhimmah. Bahkan mereka tumbuh. Ketika mereka dipersekusi di negara lain, mereka pindahnya itu memilih untuk pindah ke negeri kaum muslimin. Karena mereka tahu di negeri kaum muslimin mereka mendapatkan keadilan. Keadilan sebagai orang-orang yang terlindungi. Baik itu Nasrani, Yahudi, bahkan di zaman Umar Majusi juga dapat perlindungan. Ya. Jadi oleh sebab itu kenapa di dalam kitab sirah atau kumpulan hadis yang terkait dengan kehidupan Nabi SAW hanya disebut amrun. Ya. Amru Bani Qainuqa, Amru Bani Nadir, Amru Bani Quraidah. 3 suku yang dikenal sebagai suku Yahudi yang tinggal di kota Madinah bersama Nabi di zaman Rasulullah SAW. Jadi sebuah masalah saja, sebuah urusan kecil. Walaupun tidak dianggap kecil oleh Nabi dan dihadapi dengan segenap kekuatan. Karena Rasulullah tahu ini pola Yahudi ini kan sudah ada di dalam Al-Quran. Bahwa mereka itu orang yang gemar berkhianat, membunuh para Nabi, mencelakakan satu bangsa negeri, memang sudah ada. Tapi Rasulullah menanggapinya dan mensikapinya dengan sikap yang sepadan. Sebelum saya masuk kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, perlu kita sadari ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah itu, orang Yahudi memang sudah ada lebih dahulu, tinggal lebih awal di kota Madinah atau Yastrib, sudah ada di situ. Mereka tinggal di sana karena mereka dahulu terusir dari negerinya, sudah tinggal lama dan cenderung berkuasa di situ, memegang ekonomi, memegang politik. Bahkan orang-orang Ansor sebelum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj itu kan sering bertikai. Pertikaian mereka inilah yang menguntungkan orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah SAW datang, hadir, hijrah, orang-orang Ansor ini kan sudah sebagian besar masuk Islam. Waalaikumsalam, ahlan wasalam. Ketika mereka sudah masuk Islam, tentu saja ada persaudaraan.
di antara mereka. Ya, persaudaraan itulah yang mencegah peperangan itu muncul lagi, konflik-konflik itu muncul lagi. Jadi mereka menjadi bangsa yang rukun. Ada orang Ansor, sesama Ansor sendiri, Aus dan Khazraj sendiri akur. Kemudian Ansor dengan Muhajirin akur. Bahkan prioritas Nabi setelah membangun Masjid Nabawi, sekaligus membangun rumahnya, rumah Nabi itu nempel dengan masjid, adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, dan di antara Ansornya sendiri. Karena Rasulullah tahu dulu mereka pernah bertikai. Ya, begitu. Oleh sebab itulah peristiwa Amru Banu Qainuqa ini secara tahun, bulannya itu, atau tahunnya itu, adalah tahun kedua Hijriah, persis setelah Perang Badar. Jadi kaum muslimin, Allah beri kemenangan di Badar, ya, walaupun nanti Allah uji lagi di Uhud. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Tadi kan saya bacakan di rakaat kedua, rakaat pertama tadi. Sungguh Allah sudah bantu kaum muslimin di Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Padahal jumlah kalian masih jumlahnya sedikit. Itu tadi dibacakan di surah Ali Imran. Nah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala di perang Badar itu menyebabkan orang-orang Yahudi merasa terganggu. Kenapa? Wah, ternyata kaum muslimin ini mampu mengalahkan jumlah yang banyak, kan? Jumlah kaum muslimin hanya 314. Musuhnya itu orangnya sejumlah 1000 kurang lebih, diriwayatkan 1000. Jadi ini 1:3. Merupakan satu perang besar terjadi di bulan Ramadan yang Allah beri kemenangan. Nah, itu konteksnya. Ya. Kalau sebelum masuk ke dalam hadisnya seperti apa, kita tahu konteksnya dulu. Peristiwa itu terjadi tahun kedua Hijriah setelah Badar. Setelah Badar. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, wa qad kana fi ma baina dzalika min ghazwi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amru Banu Qainuqa. Di peristiwa ini terjadi, ya, dan berkembang menjadi sebuah konflik yang tadinya coba kasus kecil, berkembang menjadi konflik dan berkembang menjadi masalah Banu Qainuqa yang nantinya akan melebar kepada masalah Banu Nadir dan kemudian Banu Quraidah, 3 suku Yahudi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'ahum bisuqi Bani Qainuqa. Rasulullah SAW tahu bahwa orang-orang Banu Qainuqa ini tidak suka dengan kemenangan kaum muslimin, ya, dan sering mengata-ngatai kaum muslimin, sering melakukan, kalau sekarang itu pembulian, ya, meledeki kaum muslimin, menghina dan sebagainya. Maka jama'ahum dikumpulkan oleh Nabi SAW di pasar mereka, karena orang Yahudi punya 3 pasar. Ya, punya 3 pasar di Madinah itu. Maka dikumpulkan di salah satu pasar, yaitu pasar Bani Qainuqa, dekat kampung mereka sendiri. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berpidato di depan orang-orang Quraisy, di depan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya ma'syara Yahuda, wahai orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, ihdharu minallahi, ambillah pelajaran yang datangnya dari Allah. Mithlama nazala bi Quraisyin min niqmati. Berupa pelajaran apa yang menimpa, apa yang Allah turunkan, apa yang Allah jadikan kepada orang-orang Quraisy berupa niqmah. Niqmah pakai qaf itu beda dengan pakai ain. Kalau ni'mah berarti kenikmatan, kemenangan. Ya. Tapi kalau niqmah pakai qaf, makanya harus hati-hati nyebutnya. Niqmah itu azab, kekalahan. Jadi ya selamat ya atas nikmahnya gitu. Hati-hati tuh ngomong begitu. Kecuali nggak tahu. Kalau sudah tahu harus benar jawab, mengucapkannya. Tapi kalau belum tahu nggak apa-apa, namanya orang nggak tahu. Tapi yang di sini semua yang hadir bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu kan? Jadi nggak boleh salah lagi nyebutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang Yahudi, ambillah pelajaran dari kekalahan orang-orang Quraisy. Bahasa Nabi itu lunak sebenarnya. Ya, Rasulullah SAW mengakui bahwa mereka ini satu bangsa, satu suku sendiri. Minan niqmah. Dan sebagaimana perintah kepada Nabi sejak sebelum hijrah kan, yaitu menyampaikan Islam. Ya. Maka Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Kata Nabi SAW,
wa aslimu fa innakum qad kharaftum anni nabiyyun mursalun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuklah Islam. Sungguh kalian sudah tahu bahwa saya ini memang benar nabi yang diutus. Jadi Rasulullah men-challenge mereka, menantang mereka, buka kitab istilahnya. Buka Taurat kalian itu. Ada nama aku di dalamnya. Sama di dalam Taurat, di dalam Injil, nama nabi ada. Ya, bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambil pelajaran dari kekalahan Quraisy, masuk Islam lebih baik bagi kalian karena sungguh kalian mengetahui kebenaran risalahku. Sampai Rasulullah mengatakan, tajiduna dzalika fi kitabikum wa ahdillahi ilaikum. Kalian bisa temukan namaku yang seperti itu, penjelasanku tadi ada di dalam kitab kalian dan ada di dalam perjanjian kalian kepada Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu risalahnya satu, membawa risalah tauhid, mengesahkan Allah, menyembah Allah, tidak mempersekutukan. Semua nabi sama. Sama. Sampai dengan Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengatakan begitu. Orang Yahudi tahu bahwa Rasulullah berkata benar. Tapi mereka ciri orang-orang Yahudi itu tidak mau mengakui kebenaran. Ya, makanya kita kalau sudah tahu kebenaran itu jangan ngeyel. Jangan menolaknya. Sudah jelas benar ditolak. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan hawa nafsu. Nggak sesuai dengan pikiran. Nggak sesuai dengan keinginan. Itu bahaya. Karena jawaban berikutnya, qalu. Siapa yang berkata? Ini banyak yang berkata ini. Mereka berkata secara serempak. Orang-orang Quraisy tadi, qalu itu jama'. Orangnya banyak yang ngomong. Jadi bukan cuma satu. Bukan juru bicara yang ngomong. Tapi semua orang Yahudi itu rata-rata berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka tara anna qaumuka la yaghurran anna qaumaka la yaghurrannaka annaka laqit qauman la ilma lahum bil harbi, kata mereka. Wahai Muhammad, ya, engkau mengira kami ini seperti kaummu. Ya. Jangan tertipu, la yaghurrannaka, jangan menipu dirimu sendiri wahai Muhammad, ya, kata mereka. Sesungguhnya kalian innaka laqit, kalau kalian bertemu atau kalian itu baru bertemu qauman la ilma lahum bil harbi. Kalian itu waktu perang sama Quraisy itu baru ketemu kaum yang belum mengerti cara berperang. Kata mereka. Itu orang Quraisy, orang Yahudi menilai orang Quraisy. Padahal kita tahu sebelum perang Badar berkecamuk itu kan ada Yahudi yang ada orang utusan Abu Jahal itu datang ke Madinah bertanya kepada orang Yahudi tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad. Kata mereka, risalah Nabi Muhammad itu batil. Kalian itu lebih kuat, kalian lebih hebat. Tapi sekarang ternyata setelah terbukti kalah, mereka mengatakan, sungguh mereka tidak tahu apa-apa. La ilma lahum bil harbi. Sungguh mereka itu tidak punya kemampuan berperang. Nah, setelah itu keluar sombongnya. Jadi satu, karakter Yahudi itu menolak kebenaran. Yang kedua, karakternya itu sombong. Kita lihat bahasa sombongnya. Fa asbahta minhum fursah, kata mereka. Karena kalian bertempur melawan kaum yang belum mengerti perang, maka kalian punya kesempatan menang. Fursah, ada kemungkinan menang, makanya kalian menang kalau bahasa gitu. Ya ibaratnya lawan tandingnya nggak sepadan, pantaslah menang. Ya, ibaratnya profesional lawan amatir gitu, atau orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Jadi kata mereka, Muhammad jangan terlalu bangga menang di Badar, karena sesungguhnya orang Quraisy itu adalah orang yang tidak mengerti cara perang. Padahal Quraisy ini adalah jagoan perang. Ya kan, di situ ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As, dulu sebelum masuk Islam ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Umar bin Khattab, ada Hamzah bin Abdul Muthalib, nama-nama jagoan semua. Jadi kata orang Yahudi ini menipu diri sendiri, dia katakan, pantas kalian menang. Inna wallahi, kata dia, sungguh demi Allah. Hebat ya, Yahudi bersumpah dengan nama
Allah. Padahal mereka tidak menyembah Allah. Ini sekedar ungkapan saja. Ya, jadi orang Yahudi, orang musyrikin Quraisy itu biasa bersumpah dengan nama Allah, bukan karena mereka percaya kepada Allah, cuma untuk sombong-sombongan saja. Ibaratnya kalau kita itu, kadang-kadang ada orang kan kalau pidato, dikit-dikit bahasa Inggris, dikit-dikit bahasa Arab, tapi kalau menjelaskan agama memang perlu. Tapi kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa asing, kira-kira seperti itu. Inna wallahi, kata dia, kata orang-orang Quraisy, demi Allah sungguh, la in harabnaka la ta'lamunna anna nahnu nas. Kalau sampai kita nanti berperang, wahai Muhammad, engkau akan ketahui kalau kami lebih hebat daripada manusia lain. Sombongnya keluar. Ya. Sesumbar istilahnya. Apa ya? Ya sombong lah. Sombong, merasa hebat. Ya. Ini kita bisa temukan bagi yang ingin menelusuri, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq fi Siratin Nabawiyah, ada diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalail An-Nubuwah, ada di dalam kitabnya Ibnu Katsir, kitab Bidayah Al-Bidayah wa Nihayah. Ada halaman-halamannya kalau yang perlu nanti untuk baca-baca lagi. Itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham. Jadi pelajaran bagi kita bahwa kaum muslimin itu haruslah kaum yang punya kepercayaan diri yang kuat tapi bersandar kepada Allah. Nabi ketika mengajaknya untuk masuk Islam. Rasulullah berbicara dengan bahasa-bahasa yang sopan. Tapi dilawan, dibalas dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Bahasa itu juga mencerminkan peradaban seseorang, tingkat pendidikan seseorang. Ya. Kalau kita bahasanya ngamuk-ngamuk, marah-marah, gitu, terus menggunakan bahasa-bahasa yang kotor, itu mencerminkan diri kita. Orang-orang Yahudi juga seperti itu. Jadi mereka menghina Rasulullah, padahal Rasulullah ngajak mereka baik-baik. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, kan tinggal mengatakan, Muhammad, engkau dengan agamamu, kami dengan agama kami. Selesai kan? Tidak perlu mengejek-ngejek. Kita juga tidak diajarkan untuk ngejek-ngejek. Ya, ketika kita mengajak orang masuk Islam, dia tidak mau, lakum dinukum waliyadin. Selesai. Tapi tugas kita mengajak. Ya, mengajak bukan menghakimi, bukan memaksa. La ikraha fiddin. Itu satu kisah. Kemudian keterangan dari Ibnu Hisham, wa dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bahrani ma'dinan bil Hijaz min nahiyatil furu' fa aqama bihi syahra Rabiil Akhirah wa Jumadal Ula. Ada yang berpendapat bahwa peristiwa ini terjadi di bulan Rabiil Akhirah atau setelah Rabiul Awal kan. Bulan kita itu kan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ada yang mengatakan Rabiul Akhir, ada Jumadil Ula. Jumadil Ula. Perbedaan saja tidak apa-apa, karena memang penanggalan ini terkadang tidak selalu tepat. Hiya, namun kesepakatannya yuqalu, ada yang mengatakan hiya awwalu qaryatin marat Ismail wa ummuhu ya at-tamra bi Makkah wa hiya min nahiyatil Madinah wa fiha ainan. Ini keterangan-keterangan tambahan saja bahwa orang-orang Arab ini berasal dari satu, yaitu Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim. Bahwa Nabi Ismail itu ibunya ya yang menjadi sebab kenapa orang tinggal di Mekah. Mekah itu tadinya nggak ada orang tinggal di sana. Tetapi setelah ada Nabi Ismail bersama ibunya Siti Hajar, kemudian ada peristiwa mencari-cari sumber air, muncullah Zam-Zam, maka dari situlah muncul orang mau tinggal di sana. Karena orang Arab itu mau tinggal di satu tempat kalau ada air, sumber air. Kalau tidak ada sumber air, repot hidup, susah. Kalau kita kan memang juga banyak air, nggak ada masalah, kita di mana aja ada air. Dulu. Ya. Jadi seperti itu. Kenapa ditambahkan keterangan-keterangan ini? Karena kaum muslimin mengerti ya, bahwa psikologi orang-orang yang ada di Mekah dan orang Madinah itu beda. Orang-orang Madinah ini bukan orang, ibaratnya kalau Mekah itu dianggap kota besar, Madinah ini kampung. Sehingga yang satu dengan yang lain saling mengetahui. Makanya orang-orang Yahudi berani menghina-hina orang Arab karena mereka merasa hebat. Tapi mereka lupa kaum Muhajirin, Nabi SAW ini berasal dari Mekah.
sudah lebih tahu tentang dunia, tahu sejarah mereka. Rasulullah sendiri pernah berdagang ke luar wilayah Arab. Rasulullah melihat sendiri bagaimana Yahudi-Yahudi yang ada di daerah Palestina, di daerah Syam. Jadi pentingnya kita punya wawasan supaya kita tidak, kalau sedang berhadapan dengan orang-orang ya bicara data, kita perlu punya data, kita perlu ngaji, kita perlu tahu. Itu penjelasan-penjelasan tambahan. Baik, kita lanjutkan kepada sirah nabawiyahnya. Qala Ibnu Hisham, ya, diriwayatkan dari an Ibnu Ishaq, haddatsani maulan li Zaid bin Thabit an Sa'id bin Jubair au an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas, qala ma nazala haula'il ayat illa fihim. Dan tidaklah ayat-ayat berikut ini turun kecuali bicara tentang kesombongan orang-orang Yahudi tadi. Jadi Allah turunkan ayat. Jadi Al-Qur'an dulu turun, sebagian dari ayat Al-Qur'an itu ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab dia turun. Ada ayat-ayat tentang hukum yang tidak menunggu asbab, turun-turun begitu saja. Nah, yang kali ini sebabnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah tentang peristiwa tadi. Apa ayatnya? Diambil dari surah Ali Imran ayat 12-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qul, katakanlah, lil ladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi tadi. Ya, orang Yahudi itu dikelompokkan sebagai orang kafirin di dalam Al-Qur'an. Satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Ada akan waktunya, kalau dalam bahasa Arab atau saufa, itu menunjukkan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Sampaikan Muhammad kepada mereka, karena Rasulullah sudah menggunakan cara yang sangat persuasif. Tiba-tiba dilawan dengan kalimat-kalimat buruk. Maka Allah suruh tegas. Disuruh tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan, kul itu fi'il amr, katakan wahai Muhammad, lil ladzina kafaru, kepada orang-orang itu. Jadi Rasulullah belum pulang tuh. Baru selesai dialog, orang Yahudinya nyolot, kalau kata orang sini, nyolot gitu. Diajak baik-baik, tiba-tiba ngomongnya naik gitu. Tiba-tiba dia ngegas. Nah, gitu. Padahal kita baik-baik ngomongnya. Ya. Kita suka ketemu orang begitu kan. Kita ngajak baik-baik, dia pikir baik-baiknya kita ini orang lemah nih, gas. Padahal kita bisa lebih keras. Sebagian orang suka menafsirkan kalau orang itu caranya baik-baik, lemah lembut, dianggap lemah. Suka geli ngelihat yang begitu. Rasulullah dengan cara yang baik, bukan berarti Rasulullah nggak bisa tegas. Maka ketika Rasulullah dihantam begitu dengan bahasa-bahasa yang menghina, kul, kata Allah SWT, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi itu, satughlabu, ya, satughlabuna, mereka akan dikalahkan. Watuh syaruna, mereka akan diusir, digiring, diseret ila jahannam, kepada masuk neraka jahannam. Wabi'sal mihad, tempat paling buruk. Rasulullah kan tak bisa menolak perintah Allah. Orang Yahudinya kaget ketika Rasulullah menjawabnya, wahai orang-orang Yahudi, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kalian bahwa kalian akan dikalahkan, bahwa kalian akan digiring masuk ke dalam neraka jahanam kalau terus-terusan begini, kira-kira gitu. Itu ayat ke-12. Ayat ke-13-nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Shadaqallah. Ayat 13. Qad kana lakum ayatun, dalam peristiwa tadi ada hikmahnya. Allah menggunakan kata ayah, bukan berarti ayat yang turun sebagai wahyu. Ada hikmah. Jadi kalau kita sudah baik-baik tapi masih digas orang, ada hikmah. Ada hikmahnya. Jadi jangan langsung marah kita. Ada hikmahnya kata Allah. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Ketika dua kelompok bertemu, Allah merefer kepada perang Badar. Ya.
Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu kelompok berperang murni di jalan Allah, yaitu kaum muslimin. Wa ukhra kafirah. Yang satu lagi kelompoknya kafir. Menolak kebenaran. Yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Mereka melihat rombongan yang lebih kecil itu seolah-olah lebih besar. Jadi satu hal yang harus kita pegang, walaupun jumlah kaum muslimin itu kadang kecil, jumlahnya sedikit, ya, tetapi Allah bisa buat mata yang melihatnya itu seolah-olah banyak. Jadi timbul rasa takut. Tapi satu harus dipegang, itu keimanan kepada Allah SWT. Kenapa kita kadang-kadang nggak dapat pertolongan itu? Karena kita sendiri tidak yakin dengan Allah. Tidak yakin dengan Allah. Ya. Buktinya kita kadang-kadang nggak yakin kita ada rizki. Kadang-kadang kita tidak yakin ada pertolongan. Kadang-kadang kita tidak yakin besok itu masih ada jatah kita. Ya. Padahal ketika kita lahir kita nggak bawa apa-apa. Tiba-tiba orang tua kita nyiapin baju, nyiapin pakaian. Masih kecil kita diajak, dibimbing, disekolahkan. Tiba-tiba jadi pinter sekarang. Lupa orang tua kadang-kadang. Ada yang durhaka seperti itu kan. Orang tuanya dikemanakan. Ya. Jadi ingat bahwa sesuatu bisa berbalik. Orang kafir menilai orang kaum muslimin itu rendah, tapi Allah buat mata mereka melihat jumlah yang kecil itu jadi banyak. Kenapa? Wallahu yu'ayyidu binasrihi. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Mayyasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratul liulil absar. Kejadian seperti itu Allah jadikan agar ada ibrahnya, ada hikmahnya bagi orang yang mau melihat atau berfikir. Shadaqallahul adzim. Jadi disampaikan kata Rasulullah mengatakan kepada orang-orang Bani Qainuqa, wahai Bani Qainuqa, Allah mengatakan kalian akan dikalahkan kalau kalian begini, dan kalian akan digiring ke neraka jahanam. Ingat peristiwa di Badar, jumlah kami sedikit, jumlah mereka banyak, tapi Allah buat mereka melihat kami jumlahnya seperti banyak, dan mereka takut dan mereka kalah. Apakah kalian ingin mengulangi yang seperti itu? Terdiam orang Yahudi. Karena perkataan Nabi SAW pertama bersumber dari Allah SWT, sumber kebenaran. Yang kedua disampaikan oleh lisan Nabi, orang yang paling mulia di muka bumi. Ya. Jadi memang juga kita perlu mengambil pelajaran bahwa sedianya seorang mukmin itu tidak banyak bersenda gurau. Tidak banyak, tidak terlalu banyak terbahak-bahak. Karena ketika dia berbicara ada bobotnya. Ketika seseorang kebanyakan bercanda gitu ya, bukan tidak boleh bercanda. Kebanyakan, dikit-dikit bercanda ngomongnya ke sana kemari, itu biasanya bobot perkataannya berkurang. Makanya Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Iya, ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata baik atau diam. Jadi kita itu kalau mau ngomong tuh mikir dulu. Makanya mukmin itu otaknya jalan dulu sebelum mulutnya. Kadang-kadang kita tuh ngomong dulu apa gitu, benar apa enggak. Baru dipikir setelah salah. Kita pikir dulu, ini diomongin ini benar enggak? Kalau diomongin ini kira-kira menyinggung perasaan orang lain enggak? Ketika dibicarakan ini kebenaran, tapi konteksnya benar enggak? Kebenaran aja harus dipikir dulu. Ini konteksnya benar enggak? Sesuai nggak dengan keadaan, konteks. Jadi memang seorang mukmin itu hidupnya selalu dalam keadaan tenang, selalu dalam keadaan zikrullah. Kalau dia sedang diam berarti dia sedang merenung, sedang berfikir. Tidak pernah dia dalam keadaan kosong kecuali sedang tidur. Makanya kita doa sebelum tidur supaya mengisi waktu-waktu jeda, bukan bengong. Makanya kata orang kampung dulu kan, ada orang bengong-bengong kesambet. Gitu. Dia bengong nggak jelas di bawah pohon pula, malam pula, itu cari masalah. Tapi yang jelas memang hikmahnya adalah kita itu memilah dan memilih perkataan. Ketika menyampaikan sesuatu, kenapa? Ada yang menyampaikan sana, Ustadz saya menyampaikan sesuatu tapi tidak ada yang mendengar. Terus saya tanya, emang kebiasaannya gimana? Saya emang orangnya suka bercanda. Nah itu saya bilang.
Suka bercanda. Jadi orang-orang bingung, dia ini lagi serius apa bercanda? Karena kebiasaannya canda. Gitu. Ya bercanda-bercanda boleh, lihat situasi lah. Ya. Kalau sama istri, sama anak di rumah, nggak apa-apa bercanda kita. Itu melatih mendekatkan. Tapi di tempat umum, banyak orang. Perlu kita jaga dan kita rem. Ketika kita menyampaikan ayat-ayat Allah, mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada yang mendengar. Beri hidayah. Nah, kembali kepada konteks hadis ini. Qala Ibnu Ishaq wa haddatsani Asim bin Umar bin Qatadah anna Bani Qaynuqa kanu awwala Yahuda naqadu ma bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bani Qaynuqa ketika dikasih tahu baik-baik, diajak baik-baik, nyolot, kemudian dikasih 2 ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih juga menolak, maka ditetapkan pada saat itu bahwa Yahudi Banu Qaynuqa tercatat sebagai Yahudi pertama yang memutuskan perjanjian damai. Tadi saya sebutkan di awal, mungkin ada yang tadi belum nyampe sini. Di awal itu Rasulullah ketika hijrah membangun masjid, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor dan sesama Ansor, dan membuat piagam Madinah, perjanjian dengan Yahudi, ya, mengikat seluruh Yahudi dan orang-orang Arab yang bersekutu dengan orang Yahudi itu. Nah, salah satu di antara klausul itu adalah mereka tidak saling serang, tidak saling khianati, karena Rasulullah tahu kebiasaan mereka, maka dibuat aturannya. Makanya kita juga perlu ada aturan. Ya. Kadang-kadang gentleman's agreement kan, ya kita sama tahu ya, tahu sama tahu. Itu kadang-kadang gak kuat. Orangnya bisa lupa. Besok mungkin udah lain lagi ceritanya. Atau dia meninggal dunia, ahli warisnya gak setuju. Terkait tanah, terkait harta. Makanya ayat surah Al-Baqarah 282 itu kan, 1 halaman penuh itu bicara tentang mencatat saksi-saksi dan mendatangkan saksi dan menulis semua urusan kita termasuk transaksi-transaksi. Nah, tapi orang Yahudi kita tahu punya sifat khianat. Sudah diantisipasi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Waharibu fima baina Badrin wa Uhudin. Karena mereka melanggar perjanjian, maka Rasulullah terpaksa memerangi mereka antara perang Badar dengan perang Uhud. Badar itu tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan. Uhud itu bulan Syawal, tahun ke-3 Hijriah. Jadi antara 2 itu. Nah, peristiwanya gimana? Peristiwanya. Waktu kita gimana? Masih ada? Masih. Kasih kode kalau misalnya udah masuk Isya. Ibnu Hisham mencatat bahwa peristiwanya itu sebenarnya peristiwa kecil sebenarnya. Tetapi bagi kaum muslimin ini besar. Tadi saya katakan di awal, makanya saya sudah siapkan dulu. Ya, jangan kebanyakan bercanda dalam hidup. Kita serius saja banyak masalah tidak selesai. Gimana sambil bercanda? Nah, awalnya bercandaan nih, kita lihat. Qala Ibnu Hisham wa dzakara Abdullah bin Ja'far bin Musawwir bin Makhramah an Ibni Aun qol berkata kana min amri Bani Qaynuqa anna imra'atan minal Arab. Awal terjadi peristiwa ini adalah ketika ada seorang muslimah dari kalangan Arab, maksudnya bukan Yahudi, kaum muslimin. Ya. Qadimat bijala bilaha. Pada saat itu orang itu datang untuk membeli sesuatu. Datang ke pasar Bani Qaynuqa untuk membeli kebutuhan diri, kebutuhan dasar. Namanya ibu-ibu, ya ibu-ibu belanja. Karena merasa tidak harus merasa khawatir, maka datang belanja sendiri saja, tidak ditemani. Ini belum ada perintah Nabi agar muslimah kalau keluar itu ada yang dampingi. Jadi masih jalan sendiri. Peristiwanya di sini. Faba'athu bisuqi Bani Qaynuqa. Dia datang memang niatnya untuk belanja ke pasar Bani Qaynuqa. Pasar saya katakan tadi di awal ada 3. Pasar Bani Qaynuqa itu menjual perhiasan, emas, perak, perhiasan. Ya, perhiasan ibu-ibu tahu. Kedua, pasar Banu Nadir, makanan, komoditas makanan.
Ketiga, pasar Banu Quraidah, persenjataan, alat-alat. Rasulullah ke sana dulu awal sebelum kaum muslimin punya pasar sendiri, beli baju besi, beli tombak, beli pedang, ke sana. Jadi masing-masing punya pasar. Jadi kalau kayak kita kan beli tekstil ke Tanah Abang, beli makanan apa buah-buahan ke Pasar Rebo. Terus apa lagi? Dulu Pasar Minggu, ya kan? Ada lagunya kan? Ke Pasar Minggu beli makanan gitu, beli buah-buahan. Seperti itulah kurang lebih. Nah, jadi seorang muslimah imra'atan minal Arab qadimat bijalabilaha, punya keperluan-keperluan sendiri, faba'athu bisuqi Banu Qainuqa, mendatangi pasar Bani Qainuqa. Wa jalasat, kemudian dia duduk. Ya namanya orang belanja kan, mesen-mesen. Wa jalasat sa'ir biha, mendatangi tukang buat perhiasan. Ya, mesen. Faja'alu yuridu naha ala kashfi wajhiha, karena mungkin perhiasan itu kan biasanya dipasang dulu, kelihatan bagus nggak? Jadi kata orang Yahudi itu, bukalah jilbabnya itu. Kita mau lihat ini pantas nggak di lehermu atau di antingmu. Kata orang Muslim itu, nggak usah buka-buka. Ya. Jadi kata orang Yahudi itu, buka dong. Kita mau lihat ini, kita mau jualan ini, mau jual yang paling pas kata dia. Itu mungkin akal-akalan aja. Faba'at, ditolak sama muslimah itu. Karena ditolak, orang Yahudi ini membuat, nah tadi itu, membuat huru-hara, membuat gara-gara. Fa'amida sa'ir ila tarfi thawbiha. Salah seorang dari yang menjual tadi, ternyata diam-diam mungkin sambil mungkin ngelihat ke sana, mengambil ujung dari jubah yang dipakai oleh muslimah tadi, fa'aqadahu ila dhahriha, diikat ke salah satu pojok mejanya itu. Meja besar. Diikat itu. Awalnya iseng. Falamma qamat, ketika berdiri muslimah tadi, mungkin urusan perdagangannya udah selesai, udah cash, sudah dibayar, mau berdiri, in kasyafat sawatuha, terbuka sebagian dari pakaiannya. Karena berdiri kan tersentak langsung kebuka sebagian auratnya. Sebagian saja. Bukan telanjang, bukan. Sebagian saja kebuka. Tapi ini merupakan harga diri. Harga diri. Waktu itu, enggak tahu kalau sekarang. Kalau sekarang kadang-kadang saya perhatikan ya kan. Saya naik kendaraan umum juga kadang-kadang. Saya melihat ada perempuan-perempuan yang pakaiannya itu, ini orang tuanya apa enggak ngerti atau gimana gitu ya. Ini kalau istri orang apa suaminya enggak cemburu. Kalau ini anak orang apa orang tuanya ridho. Auratnya itu tertutup hanya sebagian. Dulu kebuka sedikit aja itu udah masalah. Ya, ini contohnya. Ketika terbuka tadi sebagian tadi, fadahiku biha, tertawalah orang Yahudi. Jadi ternyata dia sudah disiapkan ini kasus. Jadi fadahiku, ya, dahika itu ketawa. Ya. Kalau di Al-Quran itu kan apa? Ada ayat yang falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Ketawanya banyak, falyadhaku qalilan, hendaklah mereka itu tertawanya sedikit, wal yabku katsira, dan nangisnya yang banyak. Jadi ciri-ciri orang yang baik itu tidak banyak tertawa, justru banyak menangis. Menangisnya bukan setiap hari, tetapi pas malam, sholat lain, sedang berdoa, sedang sujud, itu ciri orang bagus. Jadi diketawain oleh orang-orang Yahudi tadi, fasohat. Ya, fasohat itu akhirnya orang-orang itu tertawa, terbahak-bahak, mempermalukan. Wathaubaha, fawathaba, kebalik saya bacanya. Fawathaba rajulun minal muslimin. Datang orang muslim yang mungkin lagi belanja juga, datang ke sini ada apa? Kata dia, ini jilbab saya ketarik, masih nyangkut di situ dan auratnya sebagian terbuka. Diketawain oleh orang-orang Yahudi. Ala sa'ir faqatalahu, langsung dicabutnya pedang, ditebas sama dia. Kalau sekarang kita berlebihan aman. Kalau dulu itu sudah pas. Menurut ukuran zaman dahulu, ketika seorang istri seseorang dipermalukan, maka itu hukumnya qisas. Nggak ada itu seorang buka jilbab terus dianggap main-main. Apalagi kalau pelecehan yang lebih
Langsung diserang, wa kana Yahudiya, ternyata orang-orang Yahudi tadi, ternyata orang itu Yahudi, mungkin kebuka bajunya ada kalung atau apa kelihatan, washtaddal yahudu 'alal muslimi faqataluhu. Ternyata yang lain sudah menyiapkan pedang, digerebeklah itu seorang muslim tadi yang membela kehormatan dari seorang muslimah tadi, dan dia juga akhirnya dikeroyok sampai jatuh terbunuh. Fastasroho ahlul muslimi al-muslimina alal yahudi. Akhirnya orang-orang muslim sampai berita itu kepada kaum muslimin bahwa ada muslimah yang dilecehkan, ada seorang muslim yang ingin membelanya tetapi dibunuh, ramai-ramai, maka kaum muslimin mendatangi Nabi. Faghadibal muslimun. Kaum muslimin merasa resah. Ya Rasulullah, kenapa mereka begini? Bukankah antara kita dengan mereka ada perjanjian untuk tidak saling menyakiti? Kata Nabi, ini hubungannya nampaknya peristiwa di pasar kemarin belum selesai. Rasulullah mengajak mereka, mereka tidak terima, mereka menghina, diturunkan 2 ayat oleh Allah, disampaikan kepada mereka, ternyata masih belum selesai. Sampai mencari-cari cara untuk menyakiti kaum muslimin secara keseluruhan. Maka Nabi SAW memberangkatkan kaum muslimin. Fahasorohum. Rasulullah memberangkat, siapkan pasukan, berangkat kita ke sana. Karena ini bukan urusan sederhana. Fahasorohum Rasulullah hatta nazalu ala hukmihi. Sampai ke sana dan meminta adanya ditegakkan hukum. Ya. Faqama ilahi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata ada orang yang datang membela Yahudi. Namanya Abdullah bin Ubay. Yang nanti kita ketahui sebagai gembong orang-orang munafik. Nah, sampai di situ saya sudah dengar azan tadi. Kisahnya, singkatnya seperti itu. Dan nanti mereka ketika dikepung selama kurang lebih 15 malam, bertempur dari dalam bentengnya, akhirnya mereka menyerah. Dan diusir sama Nabi keluar dari Madinah. Boleh bawa barang-barangnya, tetapi semua yang tertinggal menjadi milik Nabi dan dibagikan kepada para sahabat. Di situ Rasulullah kemudian memiliki pasar kaum muslimin, yaitu pasar yang tadinya dipakai oleh orang-orang Bani Qainuqa. Apa hikmahnya dari semua itu? Bahwa kaum muslimin zaman dahulu yang masalah kehormatan itu nggak bisa dianggap main-main. Kalau sekarang kita apa-apa boleh, nggak usah dijambak, nggak usah dibuka jilbabnya, kita biarkan anak-anak dan istri kita berangkat dilihat oleh semua orang. Tidak ada rasa risih. Bahkan sebagian orang tua bangga. Ya, anaknya memang seperti itu. Begitu jauhnya kondisi sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjadi seorang kepala keluarga, ya, yang memberikan contoh yang terbaik, ya, memberikan pelajaran kepada keluarganya sekaligus menegurnya kalau terjadi pelanggaran. Mudah-mudahan firman Allah, wattaqu fitnatan la, bukan yang itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu banyak dimasukkan ke dalamnya, yaitu manusia, dan ditambah dengan batu-batu, ditambah manusia lagi, ditambah batu lagi. Wa quduhan nas wal hijarah. Mudah-mudahan keluarga kita semua selamat dari api neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin dari saya. Tadi gimana kesepakatan kita? Kita sholat isya dulu atau boleh ditutup. Setelah ini nanti kita sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Baik. Materi sudah selesai. Kalaupun ada tambah-tambahan detail-detail, ya cuma keterangan siapa yang berjaga di sini dan sebagainya, nggak terlalu. Inti dari permasalahannya sudah selesai. Satu suku Bani Qainuqa akhirnya membelot dihadapi Nabi. Rasulullah SAW tidak kompromi untuk hal ini, dan kaum muslimin semuanya sepakat membela. Itu adalah hikmah yang paling besar dalam peristiwa ini. Mari sama-sama kita tutup karena sudah masuk waktu isya. Nanti setelah isya kita ngobrol-ngobrol santai dan mungkin ada pertanyaan seputar pengajian atau yang lain. Itu mungkin dari saya. Fal'afu minkum. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada kesalahan. Mudah-mudahan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.